Berita pertama, tidak banyak yang tahu, ternyata Bima Sakti tertarik jadi pelatih Real Madrid. Ini alasannya. Berita kedua, beda nasib dengan pemain Indonesia. Lionel Messi masih belum mau pensiun, bertekad main di Piala Dunia tahun 2026. Berita ketiga, sukses jadi tuan rumah Piala Dunia U17, Indonesia ditunjuk lagi menjadi tuan rumah ajang ini. Berita keempat, tak mau kalah dengan timnas Indonesia, Vietnam juga kebut proses naturalisasi pemain. Berita pertama, tidak banyak yang tahu, ternyata Bima Sakti tertarik jadi pelatih Real Madrid. Ini alasannya. Bima Sakti mengaku tertarik jadi pelatih Real Madrid. Alasannya, karena Real Madrid menjadi klub top dunia yang memiliki prestasi komplit, mulai dari Liga Spanyol, Liga Champions, hingga Piala Dunia antar klub. Hal tersebut diungkapkan oleh Bima Sakti ketika diwawancarai oleh AGP Football yang diunggah di media sosial TikTok. Saat ditanya soal tim luar negeri mana yang ingin dia latih suatu saat nanti, pelatih 47 tahun itu dengan lantang menyebut Real Madrid. Real Madrid, lar, kata Bima Sakti dalam wawancara dengan AGP Football. Karena mereka memiliki prestasi yang luar biasa. Kemudian, sejarah mereka juga sangat baik di La Liga, kompetisi lokal, maupun di internasional, Liga Champions, dan liga-liga lainnya, jelas Bima Sakti. Berita kedua, beda nasib dengan pemain Indonesia. Lionel Messi masih belum mau pensiun, bertekad main di Piala Dunia tahun 2026. Lionel Messi masih belum mau pensiun. Bintang timnas Argentina itu pun bertekad main di Piala Dunia tahun 2026. Sebelumnya, Messi sebenarnya sempat berpikir untuk pensiun setelah sukses membawa timnas Argentina juara di Piala Dunia tahun 2022. Tetapi kini, pemain berjuluk La Pulga itu masih membuka peluang untuk mentas di Piala Dunia tahun 2026. Ambisi untuk bermain dengan timnas Argentina nyatanya masih membara. Namun, Messi tidak ingin terlalu fokus soal Piala Dunia tahun 2026. Legenda hidup Barcelona itu hanya ingin melewati tahap demi tahap dan melihat peluang yang ada. Sebagaimana diketahui, Messi saat ini sedang berkarir di klub Amerika Serikat, Inter Miami. Di sana, ia berhasil mengundang sorotan dunia sejauh ini. Messi telah berhasil membantu Inter Miami meraih gelar juara Piala Liga AS tahun 2023. Selain itu, Messi juga sudah menambah koleksi trofi Ballon d'Or ke-8-nya tahun ini. Berita ketiga, sukses jadi tuan rumah Piala Dunia U17, Indonesia ditunjuk lagi menjadi tuan rumah ajang ini. Dua kota di Jawa Tengah, Semarang, dan Solo disebut-sebut siap jadi venue Piala AFF U16 dan U19 tahun 2024. Usai Piala Dunia U17, Indonesia siap-siap kebagian beberapa event internasional pada tahun 2024. Bocoran pertama dinyatakan oleh Exco PSSI, Muhammad pada 20 November tahun 2023 lalu. Kita tahun depan kita dapat jatah Piala AFF U16, Piala AFF U19, sama AFC Women Championship U17, ujar Muhammad. Dengan adanya Indonesia menjadi tuan rumah ajang besar sepak bola, harapannya bisa sekaligus mendorong sepak bola Indonesia semakin berkembang juga. Berita keempat, tak mau kalah dengan timnas Indonesia, Vietnam juga kebut proses naturalisasi pemain. Timnas Vietnam terus berupaya memperkuat diri dengan cara menaturalisasi pemain. Vietnam bakal berjuang di Piala Asia tahun 2023 pada bulan Januari tahun depan.
demi memperkuat diri. Vietnam kini berupaya untuk menambah amunisi dengan menaturalisasi pemain. Timnas Vietnam kini sedang berupaya mengebut proses naturalisasi Philip Nguyen. Sebagai informasi, Philip Nguyen merupakan pemain yang berposisi sebagai kiper. Pemain berusia 31 tahun itu sekarang tercatat memiliki kewarganegaraan Ceko. Philip Nguyen sebelumnya juga menghabiskan karirnya di Ceko. Dilansir dari salah satu media Vietnam, proses naturalisasi Philip Nguyen diprediksi rampung pada minggu ini. Berita kelima, media Vietnam sampai mengatakan hal ini kepada Timnas Indonesia menjelang ajang Piala Asia tahun 2023. Media Vietnam sebut Timnas Indonesia persiapkan strategi khusus untuk hadapi Timnas Vietnam. Keduanya akan segera bertemu di Piala Asia tahun 2023. Laga itu akan berlangsung pada 19 Januari tahun 2024 mendatang di fase grup Piala Asia tahun 2024. Pelatih Shin Tae-yong menerapkan strategi khusus jelang laga Timnas Vietnam, bunyi judul artikel media Vietnam. Sebagaimana diketahui, saat ini Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani pemusatan latihan TC di Turki. Adapun rencana TC tersebut akan dimulai pada 20 Desember mendatang. Diketahui akan ada 30-40 pemain yang akan dibawa Shin Tae-yong untuk TC di sana. Berita keenam, bukan asal pilih. Ini alasan Raja Nainggolan gabung Bhayangkara FC. Raja Nainggolan mengungkapkan alasan akhirnya ia memutuskan bergabung dengan Bhayangkara FC pada paruh musim ini. Raja Nainggolan akhirnya resmi diperkenalkan Bhayangkara FC dalam konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam perkenalan Raja Nainggolan ini langsung dibuka dengan Chief Operating Officer Bhayangkara FC Sumarji. Sumarji mengatakan bahwa Bhayangkara FC memutuskan mendatangkan Raja Nainggolan ini tentu memiliki target. Menurutnya kedatangan pemain top dunia ini dengan harapan Raja bisa membawa The Guardian bangkit. Seperti diketahui, Bhayangkara FC saat ini berada di posisi juru kunci dengan mengemas 11 poin dari 21 laga yang dilakoninya. Untuk itu, mantan pemain Inter Milan ini didatangkan dengan harapan bisa membawa Bhayangkara FC keluar dari zona degradasi dalam sisa waktu yang ada. Pemain berusia 35 tahun ini dipastikan bakal bermain selama setengah musim dengan nilai kontrak mencapai 5 miliar lebih. Berita ketujuh, ini tantangan berat pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong di bulan Desember tahun 2023. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akan mendapat tantangan berat di bulan Desember tahun 2023. Pasalnya, anak asuh Shin Tae-yong yang berkiprah di Eropa terancam tak bisa mengikuti pemusatan latihan skuad Garuda. Sejak awal jelang Piala Asia tahun 2023, Timnas Indonesia akan menjalani TC di Turki pada 20 Desember hingga 6 Januari tahun 2024. Nantinya, Shin Tae-yong dan jajarannya akan membawa sekira 30 hingga 40 pemain pada TC di Turki. Namun, TC Timnas Indonesia di Turki terancam tak diikuti anak asuhnya yang berkarir di Eropa. Karena klub-klub Eropa dikenal tegas dalam melepas pemain ke tim nasional, apalagi jika bentrok dengan jadwal liga. Menurut media luar negeri, klub Liga Inggris dan klub Eropa hanya mau melepas pemain ke tim nasional saat 6 hari sebelum laga pertama yang akan dimainkan negaranya. Berhubung Piala Asia tahun 2023 digelar mulai 12 Januari tahun 2024, pemain yang berkarir di Eropa bisa saja baru dilepas pada 6 Januari tahun 2024.